Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Dr. Arfa Dr. Peneliti dari EPD dan Ibu Meliana Aini selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen inovasi. Dan di sini sebelumnya perkenalkan, saya Mesir Diani dan saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa SMP dan pembelajaran IPA, materi zat dan perubahannya. Untuk latar belakang dari penelitian saya ini, seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang berada di era revolusi 4.0 di mana penggunaan internet, smartphone, laptop semakin meningkat. Oleh karena itu, tentunya akan terjadi pula perubahan dalam sektor pendidikan, di mana media pembelajaran juga semakin bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Namun, ternyata tidak semua sekolah memanfaatkan dari penggunaan teknologi yang semakin berkembang tersebut. Misalnya saja di SMP Negeri 29 Banjarmasin yang sebelumnya telah dilakukan wawancara dan observasi, di mana di situ diketahui bahwa guru seringkali hanya menggunakan media pembelajaran berupa buku dan papan tulis dan menggunakan metode ceramah. Hal itu ternyata menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa merasa bosan, media yang kurang efektif, pembelajaran satu arah, serta siswa menjadi kurang partisipatif, serta sehingga akhirnya siswa mengalami kurang dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang efektif serta dapat meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran IPA. Oleh karena itu di sini saya melakukan penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa SMP pada pembelajaran IPA, materi zat dan perubahannya. Untuk rumusan masalah di sini yaitu yang pertama adalah bagaimana pelayanan media pembelajaran interaksi kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi zat dan perubahannya. Yang kedua, bagaimana tingkat penggunaan rekor media pembelajaran kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi zat dan perubahannya. Terus yang ketiga, bagaimana tingkat keefektifan media pembelajaran interaktif yang kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi zat dan perubahannya. Untuk tujuan penelitiannya yaitu pertama, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran game edukasi kuisis dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi zat dan perubahannya. Lalu untuk mengetahui tingkat kemenangan produk game edukasi kuisis pada materi zat dan perubahannya, dan untuk mengetahui tingkat keefektifan produk game edukasi kuisis pada materi zat dan perubahannya. Untuk manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu agar peserta didik dapat memahami konsep materi zat dan perubahannya dengan mudah dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan adanya hadiah pembelajaran yang variatif. Kemudian untuk guru yaitu untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi zat dan perubahannya pada saat proses pembelajaran mengajar dan dapat dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas guru. Selanjutnya itu bagi peneliti yaitu sebagai pengalaman calon guru yang profesional dan dapat dijadikan masukan dalam pengembangan media pembelajaran. Pengalaman sendiri yang pertama itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan alat, bahan maupun sarana komunikasi yang menghubungkan antara siswa dan guru dengan penerima peserta didik untuk menyampaikan informasi maupun materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya media ini maka akan meningkatkan semangat belajar, menambah ilmu pengetahuan dan menciptakan sikap aktif dan menambah rasa ingin tahu oleh peserta didik. Selanjutnya itu ada kuisis, di mana aplikasi kuisis ini merupakan suatu aplikasi yang memudahkan guru dalam mengembangkan kreativitas. Selain itu, aplikasi kuisis juga merupakan suatu aplikasi edukatif yang berbasiskan game dan dapat menjadikan aktivitas siswa menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan interaksi siswa. Selanjutnya ada pembelajaran IPA. IPA merupakan mata pelajaran yang membekali siswa dalam pengetahuan ide, konsep mengenai lingkungan alam yang diperoleh dari hasil proses pengalaman belajar ilmiah seperti investigasi, persiapan, dan ideasi. Selanjutnya ada materi zat dan perubahannya, yang mana pada materi ini dibagi menjadi beberapa sumber materi, yaitu yang pertama ada wujud zat dan model partikel, yang kedua ada perubahan wujud zat, yang ketiga perubahan fisika dan kimia, dan pengamatan zat. Berikut ini ada gambar tata berpikir dari penelitian ini. Lalu untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang berikutnya digunakan itu adalah Research and Development atau R&D. Kemudian kedua adalah pengembangannya menggunakan metode pengembangan RD. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan pre-experimental design dengan membentuk web
Daya Tali, RT 10 Arah Selatan, Kecamatan Banyumas Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan populasi penelitian yaitu seluruh peserta didik tingkat SMP untuk 21 Banjarmasin. Dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas 7 yang menjumlah 30 orang dan sedang mempelajari materi dan pertumbuhannya dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Untuk pengumpulan dan pengolahan data di sini itu ada jenis data, instrumen penelitian, tahapan penelitian, dan teknik analisis data. Untuk jenis data sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan data kuantitatif. Untuk instrumen penelitian yang digunakan itu ada angket yang dibagi menjadi 4, yaitu ada angket validasi ahli media, validasi ahli materi, validasi ahli pembelajaran, serta angket respon siswa terhadap pemanfaatan media. Lalu di situ ada juga instrumen penelitian berupa tes yang meliputi kualitas dan proses, lalu ada observasi dan wawancara. Untuk tahapan penelitian itu sendiri mengikuti tahapan dari model EDI, di mana di sana ada analisis, di mana analisis merupakan proses dalam tahapan menganalisis apa sih tentunya pengembangan media pembelajaran dari masalah yang ditemukan. Kemudian ada desain. Desain adalah merancang, menangkap, membuat perencanaan tentang bentuk media yang akan dikembangkan. Lalu ada pengembangan yang meliputi membuat dan memodifikasi media yang akan dikembangkan. Lalu ada implementasi, yaitu setelah melakukan validasi bersama ahli, maka media akan diimplementasikan di kelas. Namun sebelum itu juga akan diadakan pretest, lalu akan diimplementasikan media pembelajarannya, dan setelah itu akan dilakukan post test. Setelah itu maka akan dianalisis hasil dari pretest untuk proses tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Pada hal ini, peneliti menganalisis data hasil validasi, angket, respon siswa, serta nilai dari pretest proses. Ada pula revisi yang mengacu pada saran ahli atau penilaian yang belum masuk dari kategori proyek. Untuk teknik analisis data di sini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif tahapannya itu menganalisis data, lalu ada display data dan menarik kesimpulan. Untuk teknik analisis menggunakan data kualitatif yaitu ada analisis kevalidan produk, analisis kemenarikan produk, dan analisis keefektifan produk. Untuk analisis kevalidan produk itu tahapannya itu peneliti menganalisis angket kevalidan ahli materi, media, ahli pembelajaran yang menggunakan skala Likert. Kemudian untuk analisis kemenarikan produk, peneliti menganalisis angket respon siswa yang berisi pertanyaan dan 5 jawaban interval. Lalu terakhir ada analisis keefektifan produk, di mana peneliti menganalisis pretest dan proses siswa, mencari rata-ratanya, lalu menganalisisnya menggunakan rumus direct sample test. Dan di sini ada tertera gambar dari rumus yang digunakan dari setiap teknik analisis tersebut. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, perkenalkan saya Ismawati. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kamu menggunakan model pengembangan EDI pada penelitian ini? Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya. Jadi alasan saya menggunakan metode EDI pada penelitian ini karena tujuan dari penelitian saya itu adalah untuk mengembangkan media pembelajaran yang nantinya akan membutuhkan proses validasi dari ahli. Oleh karena itu dibutuhkan model EDI ini untuk mendapatkan tujuan tersebut. Saya itu pada EDI ini juga memiliki tahapan yang sistematis yang mutu dari awal hingga akhir. Dan pula ada keunggulan dari EDI ini, di mana adanya tahap evaluasi di setiap akhir dari tahapan dari EDI itu, sehingga nantinya produk yang akan dikembangkan akan direvisi berkali-kali sehingga menjadikan produk yang dikembangkan tersebut memiliki kelayakan yang tinggi. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas jika ada kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.